diskusi ini sudah capek-capek mengikuti. Pertama, tenang. Pertanyaan. Kalau memang itu tidak didukung oleh sedikit kecewa dan Pustakaan kecamatan khusus pelaksanaan banyak pendapat. jangan sama ambil data yang sudah Yang dua, pakai action biasa. Yang kita tidak siap untuk Ini bisa dibayarkan per bulan. Saya akan menyampaikan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Informasi waktu sekarang sudah jam 12:28. Mungkin untuk sesi diskusi ini kita buka dua sesi, satu sesi dengan 3 penanya. Setuju ya? Baik, untuk itu saya buka sesi pertama untuk 3 penanya. Baik, dari Bapak Desa Tua. Pertanyaan. Los habis. Mudah-mudahan tidak sama ya. Mudah-mudahan tidak sama. Jadi kita dengar dulu dari Bapak Desa Tua, kemudian dari DPP dengan BPD Puslada. Baik, tes satu, oke harus tetap. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya langsung saja, nama saya Fernandes Yandra Bulan, Kepala Desa Tua. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Poin yang pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada pihak pemerintah kabupaten yang sudah memberikan bantuan untuk kami di tingkat kecamatan Tarawawo secara keseluruhan pada tahun 2023. Yang berikut, setelah saya mencermati dan mengikuti materi pertama dari Pak Belitbang, Pak Hilal, jujur atas nama masyarakat yang ada di tingkat kecamatan Tarawawo, kami merasa sangat kecewa. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena pihak pemerintah desa sudah capek-capek mengikuti instruksi dari kabupaten bahwa penginputan SIPD itu harus diwajibkan, bahkan berhari-hari di bawah. Mungkin pengalaman ini tidak terjadi hanya untuk kami di tingkat kecamatan Tarawawo. Setelah kami berjuang dan bersusah payah, sudah membuang waktu dan tenaga, saat pra kemarin kami sangat kecewa dengan pagu dana yang sangat sedikit, sangat kecil, minim sekali yang dikasih dari kabupaten untuk kecamatan Tarawawo. Mungkin untuk seluruh kecamatan 125 juta, itu sangat kecil. Dampaknya tidak akan terasa untuk masyarakat. Nah, untuk di tahun 2024 nanti. Tapi apalah daya, karena ini sudah menjadi keputusan tingkat atas, maka kami hanya boleh berharap mungkin untuk sementara dengan hasil yang sudah disampaikan oleh pihak kabupaten melalui musyawarah kecamatan, mudah-mudahan dari panggul yang ada itu dengan 5 prioritas yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi, besar harapan kami supaya mungkin kami yakin dan percaya Bupati, DPR, Kepala Bapelitbang punya jaring mungkin untuk memperjuangkan usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh masyarakat, supaya tidak 100%, tidak semua usulan itu masuk, paling tidak
2 atau 3 kegiatan itu bisa terjawab. Ini harapan besar. Karena Bupati tidak lama lagi akan berakhir. DPR juga tinggal menghitung bulan. Ini harapan besar kami dari masyarakat. Saya mewakili masyarakat secara keseluruhan punya harapan supaya kita punya niat untuk bisa memperjuangkan apa yang sudah diusulkan oleh teman-teman desa melalui sistem kemarin itu, paling tidak bisa tercover 1 atau 2 kegiatan, terutama infrastruktur. Ini yang kami tekankan, terutama infrastruktur. Karena Tanah Wawo walaupun tidak makan tidak mati. Tanah Wawo sangat membutuhkan itu pembangunan. Dalam hal ini jalan-jalan yang sudah disebutkan tadi baik oleh Pak Anton selaku DPR dan juga sudah disampaikan oleh Pak Camat. Kami cuma satu harapan supaya usulan-usulan yang sudah diusulkan itu, yang sudah diinput itu bisa terjawab, paling tidak per desa itu 2 atau 3 kegiatan. Yang berikut, setelah saya mencermati dengan setiap tahun, apalagi ini tahun 2023 ini kita masuk ke tahun gelap. Coba ini mungkin masukan untuk pejabat kita semua yang ada. Saya yakin dan percaya kalau kita semua yang ada ini rapat barisan untuk berpikir. Kita jangan mengharapkan dana yang dikasih lewat Bapelitbang yang diusulkan dari dinas terkait untuk kepentingan kita di tingkat kecamatan Tanah Wawo. Tidak terlepas satu hal yang ini menjadi perhatian kita semua, khusus masyarakat kecamatan Tanah Wawo yang ada. Coba kita berpikir lebih jernih, roboh pola pikir. Untuk kepentingan 2024 itu jangan sampai 5-16 orang yang maju dari kecamatan Tanah Wawo. Ini hal yang baik. Kita pemimpin, kalau memang kita sepakat itu bisa 3 kursi. 3 kursi kalau dikali dengan 1 orang 1 miliar, 3 miliar bisa untuk membantu kita di tingkat kecamatan. Saya pikir itu saya kembali. Baik, ini pertanyaan pertama. Kemudian ya, ini sebentar. Jadi ada kecewanya, ada harapannya, kemudian ada usulannya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan kedua dari Bapak DPP. Ini soal pertanian, jadi kita harus dengar niatan. Amin Pak Pur. Baik, terima kasih kepada yang berikan. Tidak satu diri. Saya pengurus desa dengan jadi baik. Pada pertama saya ucapkan banyak terima kasih pada pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Sudah banyak hal yang terkait dengan pertanian itu yang Bapak Ibu mereka lakukan. Lalu saya tertarik dengan pas tadi ada dari Bapak anggota Dewan tadi terkait dengan pertanian. Ya, terkait dengan keterlibatan kami, campuran kami kurang di sana. Ada kata itu. Saya rasa Bapak anggota Dewan yang terhormat, sarjana dari Tanah Wawo ini bukan olah Bapak. Yang sampai mereka itu. Yang pertama ternak, pertanian itu yang mereka jual. Sehingga teman-teman saya kepala desa ini sarjana, mulai sarjana ternak, bukan udah terima apa, jual dari situ Pak. Dari hasil pertanian, kalau tidak salah. Hanya harapan kami seperti tadi perminta tadi, fakta perbelanjaan komoditas. Mungkin itu ya, kita banyak bersama. Sebelum bangun terlalu tidak mungkin pertanian itu hanya kami dari bidang silas pertanian tidak mungkin. Harus semua pihak yang bertanya. Sehingga ekonomi pertanian itu bisa berubah. Kalau berbicara pertanian, berbicara tentang ekonomi, tentang pendapatan. Dan saya merasa bersyukur Pak. Tanah Wawo dulu ramai banyak Pak. Kita Tanah Wawo, tapi sekarang apa cerita? Ini saya bersyukur. Kita tidak lagi.
Atau bapak biasa masih lama. Ya. Jadi baik mungkin itu yang bersama. Terima kasih. Jadi ini tanggapan saja ya. Tanggapan terhadap sambutan. Kemudian ada pembagian wilayah tadi ini yang menjadi perhatian bersama ya. Baik. Ini juga memang perlu kita ini. Kemudian untuk penanya ketiga dari Ketua BPD Desa Bu Selatan. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, salam sate. Boleh izin saya berdiri dari posisi Pak tadi. Yang saya hormati Bapak Antonius Sparta sebagai anggota DPRD dari Apil 4 yang juga merupakan putra Talawaro. Yang saya hormati Kepala Pemerintah atau yang mewakili Bapak Camat yang saya hormati, yang saya hormati juga kepada Bapak Kepala BPKAD, para Kepala Desa Kecamatan Talawaro, Ketua BPD, pendamping lokal desa, Korcam, stabilitas yang hadir. Tapi saya mau masuk sedikit sebelum saya bahas selanjutnya. Saya pikir stabilitas sebenarnya tidak perlu digunakan, kasihan. Di hadir di sini juga sebetulnya tidak ada efek apa-apa ya. Karena yang kita bahas soal dinamika, soal cara kerja. Yang terpenting yang kita bahas itu bagaimana kelangsungan hidupnya itu. Kalau saya lihat yang hari tadi ada siapa? Saudara Dadu tadi. Saudara Dadu tadi kalau keluar dari sini, tidak lama kita lihat lagi di pasar Alo, di pertokoan. Harusnya ada dinas sosial itu yang menangani itu. Jangan sampai kita hanya hadir saat kita butuh. Oke, saya lanjut lagi. Jadi singkatnya, kita semua yang hadir di aula saat ini, saya coba mengajak kita untuk melihat yang ada di baliho yang sudah dipasang di depan ini. Mungkin di belakang para sudah juga mungkin bisa melihat ke belakang. Selain ada tertulis itu, mungkin ada kabus di belakang. Saya tidak tahu mana. Tapi menurut saya itu kayak seperti itu, murusobe itu. Itu murusobe. Itu menjadi sesuatu ikon kami orang Tanah. Memang 45 tahun itu sempat dipromosi juga oleh Bapak Bupati Sika, yaitu Bapak Ansar. Namun setelah beliau sudah tidak terbit lagi, ya Murusobe sudah seperti kabur-kabur seperti yang kita lihat sekarang ini. Padahal itu kalau ditata kelola secara baik, saya yakin itu menjadi pusat destinasi kita, menjadi wisata alternatif. Selain ada tempat-tempat wisata yang sudah kita ketahui di Kabupaten Sika ini, yaitu ada wisata religi, ada snorkeling yang ada di Pengepaten kalau tidak salah, ada diving yang ada di Wayar atau di Siwasana, dan ada beberapa lagi yang mungkin kita juga tidak tahu, tapi saya yakin ada. Misalnya penyulingan moke, tempat penyulingan moke itu kalau memang kita manage dengan baik, saya yakin itu punya nilai jual itu, punya nilai jual. Dan saya kira ini menjadi hal yang penting. Setelah apa yang kita dengar yang disampaikan oleh Bapak Anggota Dewan tadi bahwa master plan itu dari pertanian. Tapi kalau menurut saya master plan itu bisa juga dari pariwisata. Bisa juga dari pariwisata. Karena nilai jual itu tanah wabu itu bisa keluar kalau pariwisatanya bagus, tata kelolanya bagus. Saya tidak yakin tidak mungkin seorang Presiden Joe Biden untuk datang kunjung kerja ke Tanah Waru. Saya tidak yakin. Kecuali beliau datang untuk kunjung melihat secara langsung objek wisata yang ada di Tanah Waru. Itu sering terjadi, seperti dilakukan oleh Obama dengan para pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Kalau memang kita mau jual Tanah Waru untuk keluar, kalau pertanyaan itu sudah lazim. Oke lah, kalau tadi minta maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada penanya sebelum soal pertanian. Tapi memang pertanian selama ini memang kita lakukan ya begini-begini saja. Karena memang kita tidak didukung oleh fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Jadi saya kira itu. Cuma kita kendalanya
ada di akses tadi, kita kembali pada akses. Jalan yang menuju ke Murusobe ini memang cukup memprihatinkan. Kita ini ada 2 jalur sebetulnya menuju ke Murusobe, yaitu lewat Beondari dan di desa Rengarasi ini. Di desa Rengarasi. Seandainya kalau itu kita fokus, saya pikir ini juga yang menjadi master plan juga ini. Itu yang pertama. Poin kedua, soal Kali Lomoreki. Kalau Kali Lomoreki itu bukan menjadi ikon, tapi itu viral. Itu tidak kalah viral juga dengan Murusobe. Hanya bedanya Kali Lomoreki itu banjir. Pas kalau soal musim banjir itu, saya yakin berita di semua televisi di seluruh Indonesia pasti ada. Pasti ada. Jadi mau di headline news, mau di breaking news, semua pasti ada beritanya. Bahkan mohon maaf ya, ada bapak petugas itu yang dibantu oleh warga, yang harus menjadi penolong warga, tetapi dibantu oleh warga. Tapi bukan berarti saya maklumi saja. Saya maklumi, karena itu juga manusia. Itu manusia. Karena memang beliau juga tidak didukung oleh fasilitas yang ada. Itu semua bersifatnya manual. Jadi saya kira 2 hal itu yang sangat penting, dan saya berharap ini ada tindak lanjutan untuk kami masyarakat Tanah Bawang ini menunggu realisasinya. Jangan sampai apa yang kami sampaikan hari ini di forum seperti ini di tahun yang depan juga kami sampaikan, tetapi pada titik yang sama. Jadi seperti usulan ataupun pertanyaan ini seperti hanya diulang-ulang dan tidak ulang kembali. Sedangkan realisasinya berarti kami tidak mendapatkan itu. Padahal ini forum yang cukup terhormat ini. Apa yang disampaikan oleh Kepala Bappelit tadi bahwa ini forum beradab ini forum yang paling tertinggi. Oke lah kalau ini forum tertinggi, tapi realisasi yang kami dapat juga kami juga harus memuaskan. Jangan sampai ini forum tertinggi, tapi realisasinya terendah. Itu yang kami masyarakat Tanah Bawang yang mengharap seperti itu. Jadi saya kira 2 hal itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Pada kesempatan saya kembali kepada MC. Baik, ini dapat bisikan. Dapat bisikan nanti tambah. Satu sisi ini tambah 1 orang. Nanti dari desa Detubingan coba. Saya. Sisi kedua nanti ya. Masih ada sisi kedua. Baik ya, terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Saya tidak perlu menyapa satu persatu. Saya hanya mau mencermati dari penjelasan dari Pak Litbang dan Kepala BPKAD atau Ibu Angeli. Yang pertama Pak Litbang, saya hanya mau menyampaikan bahwa ada usulan-usulan melalui SDPD itu dari 2020 sampai dengan sekarang itu baru terrealisasi itu belum mencapai 10% sesuai apa yang disampaikan oleh penanya-penanya sebelum. Ini tadi awal tadi yang disampaikan oleh Bapak Litbang bahwa kita jangan hanya formalitas, ya. Kemarin saya sedikit kecewa dengan hasil Pramusrembang itu, bahwa anggaran yang masuk di Kecamatan Tanah Bawang secara keseluruhan itu hanya 125.000. Ya, saya sangat mengerti itu 125 juta. Itu kalau dikomposisi untuk 10 desa itu 125.000 dibagi kami 12.500, 12.500. Terus alasan pemerintah daerah ini ketika kita menanyakan usulan-usulan itu bahwa daerah mengalami defisit. Sekarang saya mau tanya pada pemerintah yang melalui depan, apakah usulan-usulan dari desa ini untuk seluruh wilayah Kecamatan Tanah Bawang itu kita berharap ada dana dalam atau dana dalam? Kalau kita mengikuti instruksi Presiden nomor 30 tahun 2023 ya, untuk mengatasi semua masalah-masalah yang ada di desa,
ketiga, kegiatan-kegiatan yang penting kita ini hari, apalagi kegiatan yang sangat penting, pemerintah bisa mengatasi dengan cara lain. Ini kondisi sangat emergensi pada Tanah. Saya tidak salah ingat itu bupati kunjungan pertama pertama ke Tanah itu. Ini perlu dicatat Bapak ya, sehingga bisa disampaikan di bupati apa. Kunjungan pertama dari Bupati Tanah itu beliau menyatakan sikap dan tidak hadapan masyarakat banyak bahwa saya akan fokus pembangunan di wilayah Kabupaten Sika untuk 2 kecamatan, yaitu dengan notabene kecamatan yang kategori kecamatan yang sangat berbelakang. Salah satu kecamatan Tanah Abang. Itu hanya sekadar janji manis, hanya sekadar itu untuk mengelabui masyarakat bahwa oh ini berbupati, tapi realisasinya sedikit dalam masa jabatan beliau. Sehingga ini hari-hari juga yang tadi ketua panitia sampaikan kalau 100 orang itu ya 10% lebih sampai, orang sudah rasa puas lah. Dan usulan-usulan itu sedikit direalisasi. Kalau bilang kondisi emergensi, kalau sangat emergensi. Bapak mungkin tadi lewat dari mobil itu ada 2 kali itu ya sangat viral apa yang disampaikan oleh teman BPD. Itu pemerintah tidak pernah berpikir sedikit pun itu. Semestinya itu tuh harus diutamakan dari paling pertama yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Tidak bisa kita alasan bahwa ini defisit dan lain sebagainya. Kalau seandainya itu putus, satu kecamatan ini untuk kebutuhan mereka mau lewat mana? Sehingga hasil musyawarah kita itu betul-betul didengar dan sedikit musyawarah di kabupaten itu harus disampaikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya dan tentunya itu kemarin tidak masuk SPD dan saya sengaja untuk tidak kasih masuk di SPD. Mungkin di kecamatan Tanah saya sendiri ya Pak. Kenapa saya tidak mau kasih masuk? Karena usulan saya ada 2020 sampai 2020 sekarang itu belum pernah terrealisasi. Ngapain kita usul-usul setiap tahun? Kalau kita usul setiap tahun itu sudah terrealisasi, pasti kita buat usulan baru. Kalau usulan sama belum terrealisasi, itu kan pasti ada data di sini. Kalau kita kan begitu. Makanya tadi presentasi pakai pemilih ini terus tidak ada kewenangan. Kalau kita cermati betul yang apa yang disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung itu, orang yang biasa menggunakan presentasi pakai power itu orang yang tidak power, orang yang tidak power. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan saya hanya perlu menegaskan kepada kepala BPKD yang tadi saya sedikit mengantuk dan saya dengar soal sitam ya. Kalau kita dengar pidato sambutan dari Bapak Presiden itu di tahun kemarin di saat kegiatan aktif seluruh Indonesia itu semestinya harus setiap bulan, tidak ada alasan dengan uang defisit dan lain sebagainya. Tapi Kabupaten Sika ini bahkan 5-6 bulan bercair sekali, pusing kami ini. Ini catatan Bapak. Sehingga kalau bisa, apalagi ini mau hari raya, kami ini punya hutang banyak gitu. Jangan hanya penting untuk PDS ukuran instansi-instansi OPD, tetapi yang perlu diperhatikan itu orang desa. Jangan sampai kami 3-4 bulan sampai dan bahkan 6 bulan kami sedikit masa jabatan mau habis. Dan sampai dari masa jabatan habis uang kami belum masuk. Wah bahaya itu. Ini menjadi catatan penting untuk pemerintah Kabupaten Sika. Ya. Betul sekali. Yang ketiga, kembali ke Balikpapan. Ada 2 tempat yang saya juga bingung orang daerah. Di saat kita membuatkan laporan bahkan diminta untuk proposal dan lain sebagainya, kita ikuti prosedur. Ya. Kalau tidak salah itu ada 2 jalur itu yang mati total itu Pak. Kalau Bapak lewat motor itu pasti jantungnya itu tidak sangat tenang, getnya itu semakin kencang. 2 tahun lalu itu dari BPD itu sudah minta ya, Bapak Desa
tentunya bersama Bapak Desa Regenerasi buatkan satu proposal bahwa ada musibah di wilayah Kecamatan Lawo, terkhususnya terletak di Desa Dunia dan Desa Regenerasi. Sudah kita ikuti prosedurnya, sudah kita antarkan proposalnya, tanda tangan dan lain sebagainya, mengetahui camat sampai dengan orang BPBD sudah tersurvei dan lain sebagainya. Akhirnya sampai dan sekarang hampir mau putus jalan. Kalau kita ngomong soal peningkatan ekonomi keseimbangan masyarakat itu yang menjadi candu utama itu adalah infrastruktur kayak lain. Ya, jadi sebelum kita berbuat kita harus berpikir secara serius dulu. Sehingga usulan-usulan masuk dari masyarakat itu harus diterima betul. Jangan sampai hanya sampai di sini sebentar pulang sampai ke depan pagi langsung hilang ingatan semua. Sama saja hasil Israel kita ngapain? Benar. Itu yang sangat penting. Sehingga muslimah kita ke depan itu ada isinya sedikit ya paling kurang. Kita muslimah ingin tahu ini muslimah ini hasilnya dari berbuatan 120 juta, 125.000. Itu kalau dibagi ke desa itu hanya 10 juta, 12 juta 500.000. 10 desa itu, 10 desa itu 10 juta terus 12 juta 500.000. Itu hasilnya. Saya berharap ini permintaan dari saya. Kemarin itu semestinya harus DPR dan Bapak terus hadir semua itu. Dan bila perlu untuk hadir itu kepala Bapelitbang sendiri. Karena ibu ini kemarin juga rajin turun ke Telawan. Dan ketika kita menyampaikan aspirasi usulan itu, ya oke. Itu jawaban dari keluar dari ibu ini sendiri. Saya perlu kembali jawab yang terwakili Padang. Tapi usulan-usulan kami tadi, saya berharap kepada Bapak untuk menyampaikan ini kepada Kepala Bapelitbang, Bupati Sika. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengusulkan. Saya langsung saja untuk mengusulkan untuk bangun perpustakaan kecamatan dan fasilitas wifi untuk kami siswa-siswi SD maupun SMP untuk belajar di kecamatan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Dari baik pimpinan yang saya hormati dan juru muslimah yang saya banggakan, langsung saja yang pertama saya perkenalkan diri. Nama saya Yunus Baik, Kepala Desa Loke. Jadi baik berkaitan dengan kegiatan Muslim Bang kita hari ini dengan tema yang diangkat peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan. Jadi baik dari tema yang kita angkat pada kesempatan ini sangat menarik, yang kemudian untuk mewujudkan tema ini juga butuh kerja keras. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan kondisi real yang ada di wilayah pemerintahan Desa Loke. Jadi dari tadi yang disampaikan dan juga kita ketahui bersama, di tahun 2022 ada pekerjaan ruas jalan Lamluna Sukuria. Itu sumber dana dari pinjaman daerah dengan besaran anggaran kurang lebih 3 miliar lebih. Pada proses pekerjaan kegiatan di ruas jalan Lamluna Sukuria, pada kesempatan ini ada beberapa kritikan yang perlu saya sampaikan sehingga menjadi bahan evaluasi di tingkat Kabupaten Sika. Jadi yang pertama berkaitan dengan perencanaan, ketika pada awal itu sosialisasi dan juga penetapan pagu, saya selaku kepala desa dan juga masyarakat kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Tetapi syukur dan terima kasih kami itu lalu kemudian semuanya itu tidak kami rasakan baik karena memang dalam proses pelaksanaan banyak kendala. Yang pertama berkaitan dengan perencanaan. Untuk perencanaan kegiatan rabat jalan ruas Lamluna Sukuria itu sepanjang 3 kilo 250 meter, lalu yang kedua ada Turap Pengaman. Tetapi dari perencanaan yang ada lalu kemudian ketika dilaksanakan pekerjaan ini tidak optimal.
tidak terkenal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, untuk perencanaan yang ada itu, pekerjaan ruas jalan yang sudah jadi sekarang, saya yakin dan percaya kalau tidak ditindaklanjuti 1 atau 2 tahun lagi akan selesai. Karena yang pertama, untuk topografi di titik ruas jalan Lamrena Supriya itu kami ada beberapa mata air yang hidup di jalan itu. Tetapi pekerjaan di sana tidak ada saluran drainase. Bangunan lengkap itu yang pertama. Lalu yang kedua ada turap pengaman. Yang kemarin ketika dibongkar untuk pelebaran, lalu yang kedua tidak direncanakan untuk turap pengaman. Sehingga banyak terjadi beberapa titik longsor di sana. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga di pemukiman warga. Di pemukiman warga lihat di pemukiman warga juga demikian. Jalan yang sudah dibongkar digusur dengan titik pembukaan itu kurang lebih 2 sampai 3 meter dan dibiarkan begitu saja. Bahwa ini jalan memang kami butuh, tetapi lalu kemudian berdampak pada kehidupan masyarakat, saya pikir tidak berdampak baik untuk kami rutin. Karena memang ketika jalan itu dikerjakan setelah digusur, sekarang itu yang menjadi kewaspadaan tingkat tinggi kami itu takutnya dia longsor. Dan di 2 titik di kampung Loroso dan kampung Tulungawi akan mengakibatkan perumahan warga. Dan posisi warga kami sekarang juga sangat tidak nyaman kalau musim hujan seperti ini. Makanya untuk ke depan, kalau untuk perencanaan seperti ini tolong dikoordinasikan baik. Lalu yang kedua, diperhubungan juga untuk kami di desa dan juga masyarakat untuk menyampaikan apa yang betul-betul kami butuh. Jangan sampai kami dibatasi. Kami di atas masuk 3 miliar lebih, tetapi kalau melihat dan juga kalau ke depan bapak mereka selesai, efektifnya mungkin 1 miliar. Itu yang kemudian dia akan bertahan lama, tetapi yang 2 miliar lebih itu dia akan terjadi suatu kehampaan besar di atas. Lalu yang berikutnya, kalau memang ada peluang, ada usulan mungkin yang bisa saya sampaikan, ini juga kondisi yang sangat kritis. Itu salah satu di SDN Tulungawi. Jadi ada 2 ruangan kelas yang terjadi baru-baru karena memang angin, jadi sehingga terangkat, sehingga untuk sekarang kami posisi di SDN itu mereka melakukan dengan belajar itu 2 kali karena kita keterbatasan ruangan. Jadi mohon diperhatikan itu kalau memang ada peluang untuk kemudian disisihkan. Ini juga kami terus sampaikan karena memang ini kondisinya mendesak. Jadi mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Dari perwakilan gender. Ya, cukup 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat siang untuk kita semua. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, saya hanya langsung pada inti saja. Yang pertama, saya mengambil sedikit data yang dari stunting yang tadi disampaikan oleh Pak Litbang untuk Desa Buslatan sendiri. Stunting ini baru-baru dari pihak Puskesmas datang sampaikan ke Desa Buslatan, mereka mengatakan bahwa di Buslatan itu ada stunting. Tapi disampaikan oleh Bapak PJ sendiri, untuk Buslatan sendiri tidak dapat stunting ini tahun. Tapi yang saya lihat dari data itu ada. Tapi kalau memang untuk data yang disampaikan itu memang betul-betul sasaran pada orang tersebut, jangan ambil data yang sudah dari tahun kemarin diambil lagi ini tahun, itu saya tidak terima. Terus yang kedua, ini soal pemberdayaan. Saya sedikit untuk Desa Buslatan, soal pemberdayaan itu. Kita untuk satu kecamatan ini sudah memilih DPD keterwakilan perempuan. Apa salahnya? Kalau kita keterwakilan perempuan sudah ada, kita betul-betul memanfaatkan itu. Dan itu kita sasarkan mereka harus betul-betul membuat satu program bahwa mereka harus turun langsung ke lapangan. Dan supaya mereka bisa memberikan motivasi apa dan ingin apa yang dibutuhkan oleh perempuan. Supaya kita bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Talawaw, khususnya di Buslatan itu yang paling miskin, paling parah. Saya kembalikan, kalau bisa diambil mungkin dari dana desa atau dari dana pokok apa segala macam yang supaya bisa meningkatkan
mengurangi angka kemiskinan di desa Begat. Sekian dan terima kasih. Izin, satu. Pak Aceh, Pak Camat. nanti sebentar selesai makan baru kita bisa diskusi di luar. Pak Camat. Karena kalau saya kasih satu orang pasti saya harus kasih semua. Jadi ada penegasan terakhir tadi soal apa atap atau siltap? Siltap ya. Ini penegasan yang terakhir. Baik, saya pikir ini sesi pertama dengan 4 penanya. Kita dengar dulu jawabannya, klarifikasi dan tanggapan. Nanti baru kita lanjut ke sesi kedua. Yang pertama saya serahkan ke Pak Peda duluan ya. Baik, terima kasih. Saya pakai berdiri ya. Kalau orang sampai bilang berdiri itu baru berfungsi. Ya, oke. Ya, yang kedua kalau berdiri itu baru berfungsi. Pertama tentang SIPD. Ya, tentang SIPD. Kita dulu itu saya juga pernah menjadi pelaku. Waktu kita melaksanakan perencanaan yang manual, pakai Excel biasa, Word biasa, itu ada usulan yang menyusul, tidak melalui proses dan tahapan, dan setiap proses dan tahapan yang ada tidak pernah ada. Proses itu di Musrah Bangdus tidak ada, di desa tidak ada, kecamatan tidak ada, di RKPD tidak ada, tiba-tiba ada di KPPAS. Ini usulan dari mana? Ini orang bilang inkonsistensi, ya. Ini inkonsistensi. Ini sama dengan goncang oto jalan dulu baru dia numpang, dia turun duluan terakhir. Ya kan? Oto itu kan kalau sudah jalan, goncangnya dulu lompat. Setelah oto belum berhenti, dia sudah lompat duluan. Tapi itu adalah APBD. Orang telusuri dan fungsinya di mana? Telusuri ke belakang, di musim bank tidak ada, di bawah. Ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat, tapi itu ada. Justru itu yang pemerintah menghindari, jangan sampai ada model seperti itu. Ya, kenapa orang munculkan SIPD? Ya, dari pemerintah pusat melihat seperti itu. Ya, itu tentang SIPD. Sehingga terhadap ya Bapak Presiden itu saya pikir itu kekecewaan belajar sebagai manusia. Ya, tetapi untuk ke depan saya berpikir begini, ya, supaya kita bisa ikuti. Bapak usulan itu ada proses. Ya, dari tahapan-tahapan itu kita ikuti bersama sehingga pada saat kita melakukan klarifikasi, oh ini ada untuk di sini. Nah, kalaupun kita ada mendapatkan tambahan anggaran, ya tambahan anggaran, oh ini kita mau usulkan kebetulan ada kelebihan anggaran ada surplus ini, kita mau lihat program kegiatan yang ada di mana. Setelah kita lihat dalam aplikasi ini pernah diusulkan tetapi belum bisa dibiayai, kita ambil dari dalam sistem itu, kita tidak muncul baru usul baru lagi, ya toh. Nah, itu kita harapkan di situ. Kenapa semua program kegiatan itu harus diinfo di dalam SIPD? Benar apa yang disampaikan Bapak Desa, bahwa kami usulkan kemarin dari 2020 ada yang belum. Tapi itu kesepakatan kita di sini. Dari sebaran yang tadi saya sampaikan tadi, yang untuk tahun 2020, tahun 2022 yang kita sepakat di sini, itu adalah murni usulan partisipasi, murni usulan partisipasi. Termasuk yang kita kemarin duduk di sini di Perang Musrembang itu adalah murni partisipasi. Murni partisipasi kita usulan dari ke bawah ini. Masih ada usulan teknokratis, ada usulan politis, ada bottom up dari pusat, ya instruksi, teknokratis, top down tadi. Saya pikir yang ngomong tadi itu mungkin hanya untuk satu proses perencanaannya yang partisipasi. Yang kita omong tadi itu hanya partisipasi, ya itu baru satu, masih ada 3. Sehingga harapan kita tadi, harapan itu yang belum kita sepakati untuk proses partisipasi ini, kita tangkap untuk yang 3 proses ini, ya kan? Contoh tadi ada 194 juta yang kita sepakati kali lalu, ternyata ada 5 miliar lebih di tahun 2023 yang biaya terdapat dalam APBD itu, ya walaupun mungkin kemarin kita hanya sepakati hanya 194 untuk listrik, tetapi ada 5 miliar lebih fisik yang ada di Kecamatan Tanah Wangko. Tapi ini proses, ini proses.
Kita maklum dalam proses itu. Ya. Yang kedua, tentang apa ya? Ya, ngomong tentang pertanian dan pariwisata. Saya ingat tahun 2016 atau 2017 waktu kita musrenbang di Aula Progi. Fokus kita waktu itu untuk pariwisata dengan lokus utama itu adalah Murusobe. Ya, ini perencanaan kita integrasi perencanaannya. Dengan fokus kita itu adalah Murusobe sebagai objek pariwisata. Yang dampak ikutannya itu adalah teman-teman dari pertanian buat apa dengan kelompok tani, teman-teman dari pariwisata mungkin dengan perdagangan buat apa dengan kelompok kerajinan. Supaya integrasi, sehingga kalau misalnya pariwisata pakai Murusobe, dia pulang tuh bawa oleh-oleh, mungkin saja dia turun lewat sini dia bawa border, ya kan? Masyarakat kita yang ada bisa bawa filu. Ya, kita masyarakat itu dilatih. Kalau tidak salah waktu itu saya omong, ya, supaya itu berkelanjutan, Tetapi untuk tahun 2024 memang kita ada prioritas untuk pengembangan pariwisata. Supaya ini jangan redup. Tadi Bapak bilang kabur ya benar, kabur yang digambarnya, tetapi niat kita jangan. Harapan kita, niat kita jangan. Mungkin kabur gambarnya, tapi niat kita jangan. Ya, ini adalah potensi kita yang perlu kita kembangkan. Supaya bahwa dari BPP ini sebenarnya, ya kita bisa berdayakan, kita punya kelompok masyarakat yang ada di sini. Tadi kita datang dari bawah ini, ternyata kita usaha-usaha ini bagus dengan DP-nya, teraserinya. Ya, jangan hanya sampai di jatuh fokusnya kita lihat sawahnya bagus, sehingga orang boleh-boleh juga bikin main di sawah. Sampai di Manggarai itu begitu toh. Nah, supaya kita di Tanah Bawang juga begitu. Seingat saya 2014 ini jalan ke atas setengah mati, turun sampai di Fiantari itu juga itu hanya bisa dengan sepeda motor. Tapi sekarang sudah palingan roda 4 walaupun tergabung sekali kan musim hujan. Tapi itu kan proses. Kita juga butuh itu. Ya. Terhadap kekecewaan, saya pikir itu biasa. Ya, kekecewaan biasa. Ini kita ini ada 21 kecamatan. Makanya tadi saya bilang kalau kita punya APBD bagi rata itu kurang lebih 65 miliar. Termasuk di situ itu semua uang yang beredar di Kabupaten Sekian. Tetapi kita membagi pengalokasian anggaran itu dengan kebutuhan. Ya. Dan minta maaf tadi ada orang bilang 125.000, bukan 125.000-nya. Ya, 125.000 itu adalah perencanaan partisipasi kita di tempat ini, kesepakatan kita ini. Terhadap yang belum, kita sepakat untuk besok kita padu serasikan dengan renja perangkat daerah. Kita padu serasikan dengan renja perangkat daerah supaya bisa mendapatkan alokasi anggaran dari renja perangkat daerah itu sendiri yang dari dana DAK dengan DID. Kalau DAU tadi itu sudah terikat, DAU itu terikat. Makanya kita utamakan dulu dana desa dengan gaji. Kita utamakan dulu dana desa dengan gaji. Kita jangan dulu yang lain. Sisanya itu baru kita masuk prioritas kedua. Nah, kenapa prioritas satu? Prioritas satu supaya transfer dari pusat itu lancar. Ya, sesuai dengan kuota itu tadi, persyaratan. Sedangkan prioritas dua itu yang kita sepakati. Kita mengalokasikan sebagian menjadi kewenangan kita untuk perencanaan partisipasi. Ya, ini masih satu rangkaian perencanaan semua ini. Hari ini kita masih pada musrenbang kecamatan. Masih ada besok pramusrenbang kabupaten. Setelah itu ada musrenbang kabupaten, ada provinsi, ada lima nasional. Terhadap usulan-usulan yang tadi belum disepakati, termasuk kalau misalnya di sini infrastruktur kita fokuskan jembatan, tapi mungkin ada dukungan Bapak Anton di sini untuk kita kawal bersama. Sepakat ya? Sepakat. Ya, sehingga kalau kita infrastruktur mungkin kita utamakan itu jembatan. Terkait dengan tadi BPBD, saya pikir itu mungkin nanti kami koordinasi kembali. Kenapa sudah ditetapkan sebagai darurat bencana dan tidak bisa dilaksanakan? Ya, minta maaf teman-teman kita BPBD itu kan sudah 4 orang yang masuk di Bentuan 4. Ya. Saya pikir itu berkaitan dengan BPBD juga.
Ya, toh? Ini saya pikir kita lakukan koordinasi, jangan sampai ya. Kita beri teman-teman yang ini ada orang yang masuk di, ya ini kan yang dengan dana BTT, kita maaf ya. Takutnya kalau misalnya sudah ditetapkan tapi tidak dilaksanakan itu kan jadi kewenangan mereka. Mengeluarkan dana BTT itu setelah ada penetapan sebagai dana darurat bencana. Ya, ya kalau mungkin untuk perencanaan reguler, saya pikir kalau di sini untuk infrastruktur, saya pikir ini. Tapi kami sebagai aparat, minta maaf ya, sebagai ASN punya rasa solidaritas kepada teman-teman kita ini. Ya, kami tidak mau nanti kita semua masuk dalam percobaan semua. Lama-lama semua kalau tidak masuk dalam percobaan, kita revisi lagi bawa ke kami. Ya, terhadap usulan percobaan biasa. Saya pikir ini dinamika. Terima kasih banyak untuk masukan dan kritikan. Saya pikir harus kita kritik itu terhadap kebijakan pemerintah sudah kita saling mengoreksi toh, saling mengoreksi diri. Terima kasih banyak. Saya pikir itu saja. Saya pikir kita sudah jawab semua. Mantap. Terima kasih Pak Hilang. Mungkin kita lanjut tanggapan atau ada tambahan dari dari Pak Anton sebagai anggota DPR. Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan. Yang pertama mungkin saya menginformasikan berkaitan dengan ruas jalan karena apa ya yang apa namanya 2 meter itu terancam putus. Bencana itu 2 tahun berturut-turut dari tahun 2022 di bulan Oktober November seingat saya. Lalu pada waktu itu Pak Bupati langsung datang bersamaan dengan kegiatan ada tutup jalan di Desa Tua ya. Pembukaan yang busuk dengan border itu pembukaan bukan tua ini Bupati. Jadi pada saat itu sudah sempat saya anggarkan itu 200 juta untuk 2 titik. Pada waktu itu Pak Hilar ini kami pembahasan terakhir di Bangka, waktu saya masih di Bangka pada pembahasan sisa anggaran itu anggaran 200 juta. Lalu sudah titip di sana karena dalam perjalanan waktu ada sedikit masalah di BPBD, maka semua teman-teman PPK tidak siap. Mereka tidak siap untuk lelang berkaitan anggaran tadi. Lalu kemarin malam kami paripurna berkaitan dengan penutup pendapat akhir fraksi tentang LKPD. Saya konfirmasi dengan Pak Yan, beliau menyampaikan bahwa Pak Anton itu sudah ada di dalam DPA. Kita hanya menunggu saja. Saya bilang Pak Kabak, kalau Pak Kalak, kalau memang menunggu sampai kapan? Hanya menunggu ini sampai kapan? Kalaupun itu ruas jalan dia, tentu ada korban Pak. 4 desa masih total untuk pelayan mobilisasi barang dan manusia, masih total itu. Secara ekonomi masih total. Jadi ini selain nanti saya juga koordinasi dengan BPBD, Pak Sila, Pak Kabit juga mungkin dengan Ibu Kaban bisa menyampaikan juga sehingga proses itu cepat selesaikan itu karena sayang juga itu. Lalu kedua ini berkaitan dengan tadi tanggapan ya Bapak ya, tanggapan Badan Penyuluhan Pertanian. Kalau kita melihat kondisi ya, kalau kita melihat kondisi real yang terjadi, saya pikir kita kaitkan dengan pendidikan yang terjadi. Masyarakat Tanah Papua ini alami.
ini alam. Semua orang petani. Yang saya pikirkan itu adalah mungkin sebagai bisikan atau menyampaikan ke dinas. Kami yang ada di Kecamatan Bawo yang mempunyai akun seperti ini, yang punya perencanaan kami seperti ini. Selama saya lantik dari bulan September 2019 sampai dengan hari ini, saya belum pernah. Mohon maaf, ini saya sampaikan jujur. Saya juga orang petani, aku adalah petani, orang tua petani. Saya hidup jadi petani sampai saya begitu. Tetapi omset kita sebagai apa namanya, ya orang bilang fasilitator lagi yang menonjol begitu. Ini menjadi harapan kita bersama, Pak. Nah, ini menjadi harapan kita bersama bahwa ada keberhasilan yang luar biasa. Ya, semua masyarakat kita petani dan mereka berusaha untuk hidup. Mereka berusaha menanam. Kalau mereka tidak tanam, tentu tidak bisa. Kita membutuhkan satu desain yang ikon di Tanah Bawo ini, bahwa pertanian yang ada di sana begini dengan kehadiran badan penyuluhan atau ini menjadi penyampaian kepada dinas bahwa kami punya wilayah Kecamatan Tanah Bawo dengan topografi kami seperti ini, dengan potensi alam kami seperti ini, maka kami mendesain seperti ini. Maka tolong perjuangkan itu kami. Dan saya belum pernah dengar. Mohon maaf ini, saya sudah ya mau akhir periode, tetapi yang berbicara berkaitan pemetaan wilayah, kemudian wilayah ini mungkin tanaman umur panjang, tanaman umur pendek, mereka seperti ini, saya belum pernah dengar. Maka saya katakan dari pertama, saya sampai dari Pak Camat, coba koordinasi lagi. Ini mohon maaf, kita sama-sama berpikir ini bukan hanya bahwa mereka, tetapi mari kita diskusi, mari kita cerita bersama, tidak membedakan satu sama lain. Ya, setiap orang punya pengalaman, punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Ya, tentunya kita berkolaborasi bersama untuk memajukan pertanian di wilayah Kecamatan Tanah Bawo. Ini yang kita harapkan bersama. Jadi saya pikir mungkin ini menjadi catatan kita bersama dari desa dan juga Bapak Camat, termasuk saya juga bapak mama saya petani, iris moke, naik pohon kiri kanan dan mereka tanam pohon. Saya sadar, tetapi kehadiran kita yang punya intelektual ini yang tertutup. Intelektual ini baru kita terapkan. Mari kita terapkan bahwa seperti ini punya perencanaan yang bagus. Semua petani semua ini. Tetapi petani yang modern, petani yang seperti di yang kemarin itu ya dengan program apa ini jadi ya. Terima kasih untuk pertanyaan dari forum yang ada. Jadi berkaitan dengan siltop, tadi saya sampaikan titipan pesan dari Pak Kepala Badan bahwa di bulan ini akan dibayarkan penghasilan tetap bagi perangkat desa bulan Februari dan Maret. Tentunya memang kita berharap bahwa setiap bulan bisa dicairkan. Kita berharap seperti itu. Tapi mungkin ada hal-hal teknis lain yang terjadi di tingkat kabupaten yang kemudian akhirnya siltap ini tidak bisa dibayarkan per bulan. Saya akan menyampaikan harapan ini kepada pimpinan dan mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti untuk proses tindak lanjut dan sebagainya itu menjadi putusan pimpinan. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman dan harapan dari para perangkat desa yang ada di 10 desa di Kecamatan Tanah Bawo. Terima kasih dan
terkaitan dengan yang tadi disampaikan soal banyak sekali usulan yang kita usulkan tidak terrealisasi dan sebagainya. Ini mungkin ranahnya Bapeda, tapi saya dulu juga kepala bidang pembangunan perencanaan di Bapeda, kemudian saya bergeser ke keuangan. Jadi sedikit tahu bahwa memang seperti yang Pak Gila sampaikan, kita memang berharap dari jauh kita kecil. Kalau kita tidak melakukan inovasi terhadap peningkatan, bagaimana cara kita meningkatkan PAD, sama saja usul banyak-banyak itu tidak ada guna. Tapi tidak ada guna bukan berarti bahwa itu dari jauh ya Bapak Mama ya. Dari jauhnya yang mungkin dapatnya kecil, tapi kita ada gap fisik dan non fisik. Kalau perencanaan kita matang, misalnya kita mengusulkan dengan data yang lengkap, bisa saja pada saat ada pengumuman fisik tahun 2024 bahwa kita membutuhkan usulan pembangunan jalan yang panjangnya sekian kilometer. Ternyata di Tanah Owo ada jalan dengan kriteria seperti itu. Kalau datanya lengkap, kenapa tidak kita usulkan ke DAP seperti itu? Jadi bisa ada DAP, ada DID juga dan insentif daerah yang bisa kita pakai. Teman-teman berharap sekali untuk menginputnya di SIPD, karena yang kita usulkan ke tingkat atas adalah yang terinput di dalam SIPD. Jadi Bapak Desa, mohon kalau misalnya mungkin teman-teman dari Bapeda mungkin membuka ruang lagi, mungkin mudah-mudahan bisa diikut, karena setahu saya karena usulan kita ini berjenjang dan sekarang semuanya by system, apa yang tercatat di dalam sistem itu yang akan kita bawa ke tingkat lebih lanjut. Begitu ya? Itu saja. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan PAD kita supaya ada usulan-usulan lain yang bisa kita biayai dari DAU kita. Itu saja. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ini ada beberapa hal yang terlewatkan. Yang pertama dari Paya, ini dalam kaitan dengan pileg ya. Ini tahun 2024 ini tahun gelap ya. Dari DP sementara kita sudah 7.000 lebih kalau tidak salah. Mungkin ini yang perlu didiskusikan ke depan. Kemudian dalam kaitan dengan undangan di Pabel ini, undangan ini sebenarnya untuk adik kita yang ada di Utara. Hanya karena konfirmasi terakhir dari pagi tidak bisa hadir ya Pak Desa, tidak bisa hadir. Kalau untuk kita punya saudara yang satu ini sendiri, mendengar ada muslimah jadi satu harus hadir dan dengar. Kemudian dalam kaitan dengan wisata Bursobe yang kurang promosi. Nah ini kalau kita mau promosi maka kita butuh persiapan. Ya ini dari 4 penanya yang pertama yang tadi pasti menyinggung soal akses jalan, pertanian juga akses jalan, mau pariwisata juga akses jalan, mau ngomong tentang pembangunan di desa juga akses jalan. Nah, ini kita kendala lagi Pak dari Bapeda dan Keuangan. Nah, ini kita nanti ada ini tahun 2023 dapat anggaran cukup besar untuk SD Negeri Bolowajo. Tapi yang jadi kendala adalah akses jalan ke SD itu. Untuk pengelolaan materialnya ini yang agak susah. Ini cukup menantang. Apalagi kemarin di hujan di Tanah Kelapos itu yang menjadi salah satu titik yang longsor dan turun 1 meter. Nah ini, padahal ini menuju ke SD Negeri Bolowajo yang dananya cukup besar, kita tidak dapat, hanya akses jalan ke lokasi ini yang saya pikir yang perlu dibangun pertama adalah jalan dulu. Kemudian terkait dengan master plan, ini master plan kecamatan ini usulan yang bagus dari Pak anggota Dewan. Tentunya master plan ini nanti dia masuknya ke semua sektor dan bidang, tidak hanya satu ini. Master plan itu seperti itu, karena semua ini pertanyaan apa saja itu masuk dalam master plan kecamatan. Kemudian dalam kaitan dengan usulan SIPD yang dari tahun ke tahun tapi tidak pernah terjawab, ini untuk Bapak Desa, Sekdes dan teman-teman DPD untuk diketahui, kita ikuti saja mekanisme yang ada. Kita tidak usah melawan, tidak usah ini, karena ini memang aturan dari atas ya. Jadi mungkin koordinasi lagi untuk bisa diinput. Jangan sampai nanti desa-desa yang mengikuti dapat anggarannya, nanti desa-desa yang tidak ikut ini ya nanti tidak dapat.
Tidak selesai. Nah, jadi kita ikuti mekanisme yang ada. Memang, bisa tentu bingung.